Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Faisal dari kelas 1A23, nomor NPM 11220403. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan materi tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Poin pertama yaitu pengendalian harga. Batas harga tertinggi atau price ceiling. Harga tertinggi berdasarkan hukum untuk menjual suatu barang. Terus harga dasar atau price floor. Harga terendah berdasarkan hukum untuk menjual suatu barang. Pasar untuk bensin dengan batas harga tertinggi. Pasar bensin saat batas harga tertinggi tidak mengikat karena harga keseimbangan PS1 berada di bawah batas tertinggi. Terus pasar setelah terjadi kenaikan harga minyak mentah menggeser kurva penawaran ke kiri. Harga akan naik pada batas harga tertinggi. Konsumen bersedia membeli QD, tetapi produsen menjual QS, adanya defisit bensin. Contohnya seperti ini. Terus bagaimana harga pasar mempengaruhi hasil pasar? Figur 4. Poin pertama yaitu pemerintah menerapkan harga dasar sebesar US2 karena harga tersebut berada di bawah harga keseimbangan US3. Harga dasar tersebut tidak memberikan pengaruh. Harga pasar menyesuaikan diri sedemikian hingga tercapai keseimbangan penawaran dan permintaan. Poin kedua, pada keseimbangan jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta adalah 100. Poin yang ketiga, pemerintah menetapkan harga US4 di atas harga keseimbangan US3 sehingga harga pasar menjadi US4. Karena 120 corong ditawarkan pada harga ini dan hanya 80 yang diminta, maka terdapat surplus sebanyak 40 corong. Nah ini figur 4. Terus bagaimana upah minimum mempengaruhi pasar tenaga kerja? Figur 5. A yaitu menunjukkan suatu pasar tenaga kerja di mana upah sesuai dengan keseimbangan penawaran dan permintaan kerja. Yang B menunjukkan dampak dari upah minimum yang mengikat. Karena upah minimum ini merupakan harga dasar, maka upah tersebut menyebabkan surplus. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Hasilnya adalah pengangguran. Ini sama figur 5. Power surplus. Terus pajak. Ketika pemerintah menetapkan pajak atau suatu barang, jumlah keseimbangan suatu barang tersebut akan turun, yang artinya pajak mengurangi besarnya pasar di mana dia berada. Pajak atas suatu barang menghasilkan suatu irisan antara harga yang dibayar pembeli dengan harga yang diterima penjual. Ketika pasar bergerak pada keseimbangan baru, pembeli membayar lebih mahal untuk mendapatkan barang penjual penerima lebih sedikit dari penjualan tersebut. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual sama-sama menanggung beban pajak. Pembagian beban pajak tergantung pada elastisitas harga permintaan dan penawaran. Beban pajak cenderung jatuh lebih banyak pada sisi pasar kurang elastis karena sisi pasar tersebut tidak mudah menanggapi pajak dengan cara menyesuaikan jumlah barang yang dibeli atau dijual. Terus pajak pada pembeli, figur 6. Ketika suatu pajak sebesar 0,50 US dipungut dari pembeli, kurva permintaan turun sebesar US 0,50 dari D1 ke D2. Jumlah keseimbangan turun dari 100 ke 90. Harga yang diterima penjual turun dari US 3 ke US 2 ke 8. Harga yang dibayarkan pembeli termasuk pajak meningkat dari US 3 ke US 3,3. Walaupun pajak dikenakan kepada pembeli, baik pembeli maupun penjual berbagi beban pajak tersebut. Ini contohnya figur 6. Selain es krim. Terus pajak pada penjual, figur 7. Ketika suatu pajak sebesar US 0,5 dipungut dari penjual, kurva penawaran bergeser naik sebesar US 0,50 dari S1 ke S2.
Jumlah keseimbangan turun dari 100 ke 90. Harga yang dibayar pembeli naik dari US3 ke US3,3. Poin yang ketiga. Harga yang diterima penjual setelah dipotong pajak turun dari US3 ke US2,8. Walaupun pajak dikenakan kepada penjual, para pembeli dan penjual sama menanggung beban pajak tersebut. Ini contohnya figur ke-7. Equilibrium with sex. Ini. Next. Nah, cukup mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mugia berkah dan bermakna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.